Yang pertama, menurut versi saya, faktor kegagalan dari bertanam pisang atau rusaknya kebun adalah ada penyakit yang mendekat, baik itu penggerak batang, baik cacing pita tanah merah ataupun penyakit tanah mau masuk makan empol, dia akan tidak mampu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, menyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita dari channel ini. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang apapun. Semoga hari ini Anda semua diberi kelancaran, diberi keberkahan, diberi kelancaran semua urusan, sehingga menjadikan kita menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat petani pisang, di sini saya berada di kebun pisang di lahan sawah. Lahan sawah yang istilahnya di situ berair, lahan yang tanah liat, yang apabila panasnya tinggi, lahan ini akan retak. Dan apabila ada air, lahan ini akan keringnya lama. Tapi alhamdulillah, saya dengan perawatan secara penelitian, kita bahasa Jawanya ilmu titen, kita meneliti tanahnya, tandurannya, tanamannya, bagaimana agar kita bisa menemukan agar hasil kita maksimal. Jadi beda karakter tanah, beda perawatan, beda istilahnya lokasi, atau beda dari sistem model perawatan kita juga menentukan hasil dari buah ini. Oke, sekarang kita akan mengulas faktor-faktor gagalnya bertanam pisang. Jadi setelah saya amati, setelah saya survei, saya bermain ke rumah teman-teman yang mereka kurang beruntung, dalam arti kebun pisang mereka gagal panen. Satu, ada yang panen tidak begitu bagus, ada juga yang rusak. Jadi kebun mereka yang sudah dirintis dengan biaya yang banyak akhirnya rusak. Nah, di sini kita akan mengulas faktor-faktor yang menjadikan rusaknya kebun pisang, gagalnya panen, dan lain sebagainya. Di sini setelah saya melakukan istilahnya sharing, survei, main-main ke kebun teman, ternyata menurut versi saya hanya dua faktornya. Kalau panjenengan mempunyai versi yang lebih banyak atau istilahnya pemikiran yang lebih luas, berarti kita pemikiran tidak sama. Jangan dijadikan suatu perdebatan atau permasalahan. Karena apa? Beda yang kita pantau, beda yang kita lihat, kita teliti, juga menghasilkan suatu pendapat, argumen yang beda. Jadi tidak perlu diperdebatkan suatu perbedaan, tapi jadikan suatu titik temu untuk memajukan pertanian kita. Jadi kita cari satu titik dengan titik lain tidak sama, tidak usah didebatkan. Kita temukan mengapa ini akhirnya menjadikan suatu pertanian kita, pertanian yang bagus, pertanian yang mandiri, petani yang hebat, petani yang bisa menghasilkan produk-produk seperti ini sehingga bisa panen hasil maksimal dan juga menjadi istilahnya suatu pemasukan yang bisa menjadikan suatu pundi-pundi uang yang dimana diharapkan oleh semua petani. Oke, langsung saja. Yang pertama, menurut versi saya, faktor kegagalan dari bertanam pisang atau rusaknya kebun adalah pengambilan anak. Nah, ini warning yang sangat besar. Istilahnya saya wanti-wanti, saya kabarkan kepada seluruh petani kebun, kalau mau mengambil anak, tolonglah pakai aturan. Jangan asalkan hari ini pemesanan bibit banyak Anda habiskan secara besar-besaran. Ingat, dampaknya lahan Anda rusak. Karena apa? Induk dari bonggol ini dia akan terluka. Dia akan terluka dan mudah sekali terkena penyakit kalau Anda tidak tahu trik dan tata caranya agar terhindar dari penyakit. Di sini saya
tidak menjual, saya hanya melakukan pemotongan-pemotongan seperti ini. Walaupun pesanan bibit saya juga banyak, saya tetap melayani, tapi tidak dengan sistem aji mumpung besar-besaran kita dongkel, tetapi kita melakukan dengan irama. Oh, ini waktunya kita dongkel, oh ini kita pertahankan, agar apa? Lahan kita tetap stabil. Jadi pendongkelan bibit yang besar-besaran tanpa aturan, tanpa irama akan berakibat rusaknya lahan Anda. Nah, bagaimana caranya mengatasi? Ya seperti itu, dengan irama. Oh, ini bulan ini kita dongkel, 2 bulan berikutnya tidak, seperti itu, agar lahan kita menjadikan bagus. Nah, seperti ini bisa dilihat, ini adalah dari kotoran ayam. Nah, ini anak-anak tidak dongkel walaupun pesanan banyak. Nah, saya potong dan tidak saya bunuh. Nah, ini generasi berikutnya, nanti kita kasih hidup lagi generasi berikutnya. Nah, sudah jelas lah. Salah satu cara menghindari rusaknya perbonggolan pisang adalah, yaitu setelah kita dongkel, kita siram dengan fungisida bisa, inseksida bisa. Kalau saya biasanya pakai Baiklin. Jadi setelah saya dongkel itu saya kasih 1 wadah baskom atau air, saya campur dengan Baiklin. Kalau ada Baiklin, kadang ada Intex, saya kasih Intex, saya campur air, saya siramkan bekas perakaran yang kita dongkel. Bertujuan apa? Agar apabila ada penyakit yang mendekat, baik itu penggerak batang, baik cacing pita tanah merah ataupun penyakit tanah, mau masuk makan empol, dia akan tidak mampu karena itu sudah kita obati. Yang jelas itu menjadikan beracun bagi serangga-serangga bawah tanah atau penyakit bawah tanah. Jadi yang pertama, pendongkelan anak yang tidak beraturan, tanpa irama, tanpa ilmu, tanpa mekanisme yang jelas akan merusak lahan kita. Oke, kita melanjutkan yang kedua. Yang kedua di sini adalah perawatan yang tidak jelas. Nah, perawatan yang tidak jelas di situ adalah satu, waktu kita memberikan, semisal tanaman kita, tanah kita butuh kalsium, kita tidak memberikan. Dalam arti di sini dolomit. Semisal hujan besar atau curah hujan sangat tinggi, tanah lembab, kita harus paham, wah tanah ini, wah tanaman ini butuh dolomit. Kita kasih dolomit agar pH stabil. Lah, kalau pH stabil berarti jamur tidak akan berkembang biak. Jadi tanaman kita tetap steril. Jadi petani itu harus paham kapan waktunya memberi dolomit, kapan waktunya memberi insek, fungsi, dan lain sebagainya. Bisa digunakan secara organik maupun herbal, bisa menggunakan daun-daunan atau yang lainnya yang di situ seandainya fungsinya sama. Jadi tidak harus kita melakukan pembelian obat-obat di toko obat. Kalau Anda punya kreativitas, bisa melakukannya secara organik. Kalau Anda tidak bisa WA ke saya dan bisa akan saya kasih tahu persamaan dari inseksida ini dengan alamnya adalah jenis ini, jenis ini. Saya akan berbuka luas dengan Anda, silahkan komen WA di channel konten ini. Jadi yang pertama, perawatan kurang. Kalau perawatan kurang, otomatis lahan kita yang rusak. Perawatan yang bagaimana? Pada waktu tanaman kita membutuhkan semisal ada serangan ular, lah tanaman kita harus kita semprot, kasih obat ular berupa inseksida. Loh, kalau kita diam saja, dia itu akan cepat menyebar dan merusak lahan kita. Terkena jamur, kita juga harus siap. Nah, kalau terkena jamur, kita harus juga memberikan obat jamur. Nah, seperti ini. Ini tanpa kita suntik, kita kemarin pas sibuk kerja, hasilnya seperti ini. Kalau kita melakukan potong jantung juga bagus. Jadi rusak ini. Lahan juga seperti itu. Waktunya kita sunat ya juga harus kita sunat. Kalau tidak seperti ini bahasanya kurang bagus. Harga jualnya juga merosot. Lahan juga seperti itu. Kalau kita waktunya sunat, juga kita sunat. Waktunya kita pupuk, juga kita pupuk. Nah, ini alhamdulillah juga bagus. Nah, ini mulus karena apa? Waktu penyunatan kita siap, kita tahu, kita paham, kita melakukan sunat jantung.
Jadi perawatan lahan itu penting. Perawatan yang bagaimana? Apabila lahan kita, tanaman kita membutuhkan insektisida, membutuhkan fungisida, membutuhkan dolomit, membutuhkan istilahnya di situ pupuk-pupuk, ya kita harus kasih. Kalau tidak, berakibat akan rusaknya tanaman, rusaknya lahan, dan akan menyebar, menjadikan gagal panen, menjadikan tanaman kita penyakitan dan rusak. Jadi petani harus mempunyai ilmu titen. Ilmu titen tegese atau yang dimaksud, dia harus bisa mengetahui apa maunya tanaman itu. Jadi semisal waktu yang saya jelaskan tadi, waktu motong ya kita sunat, akhirnya hasilnya seperti ini, mulus, bagus seperti ini. Nah, makanya harus kita sunat. Lahan juga seperti itu. Lah kalau lahan waktunya kita memberikan pupuk, memberikan dolomit, kita tidak kasih, ya jelas lahan kita akan rusak. Nah, jadi bisa dipahami ya faktor-faktor yang merusak gagalnya lahan. Jadi yang pertama adalah faktor pengambilan anak yang tidak beraturan, tanpa ritme, tanpa irama, tanpa resep-resep tertentu. Setelah kita ambil, kita harus pokoknya amburadul lah. Dia memburu banyaknya pesanan. Dampaknya apa? Rusak tanamannya, rusak lahannya, gagal panen. Yang kedua, perawatan yang istilahnya tidak jelas. Jadi kita harus mempunyai perawatan yang jelas. Kalau kita sudah mengebunkan dalam skala nggak usah besar-besar lah, 200 pohon ke atas, kita harus mempunyai jadwal kapan kita memberikan pupuk, kapan kita memberikan intek, kapan kita memberikan fungi, dan kapan kita memberikan kapur dolomit. Tanaman ini kena jamur, harus kita cepat hantam dengan obat jamur. Lah apa? Pakai H2O. Jangan pakai trichoderma kalau sudah terkena. Trichoderma untuk pencegahan. Perlu digarisbawahi, banyak petani pisang yang tidak tahu. Mereka taunya obat itu trichoderma, padahal trichoderma itu untuk mencegah. Kalau sudah terkena ya kita pakai obat. Semisal di situ H2O, semisal di situ kita memakai kipait atau yang jenis-jenis yang pahit. Semisal kita menggunakan obat jamur antrakol, atau kita melakukan penelitian, oh pakai ini sembuh, seterusnya pakai ini enggak, kita per lah. Bertani adalah seperti itu. Jadi itu adalah sedikit masukan dari saya agar lahan kita tetap istilahnya tidak rusak, tetap hidup, tetap berevolusi, tetap menghasilkan pundi-pundi uang dari kita menjual pisang. Salah satunya adalah itu. Jadi pengurangan istilahnya pertama adalah pengurangan anak yang tidak jelas. Pendongkalan itu mengakibatkan rusaknya lahan. Yang kedua, perawatan tidak jelas. Perawatan harus jelas, kapan kita waktunya, ini. Dan pengurangan anak di situ termasuk dari perawatan. Jadi anak banyak ya kita kurangin. Jangan bilang eman, wah ini anaknya, wah itulah kesalahan petani pisang kita. Anaknya banyak, wah ini bagus-bagus, mau saya kurangin, tapi saya kok di hati bagaimana gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan akhirnya bonggol kita, titik rumpun kita rusak. Waktunya kita tanam, nah semisal ini, besok saya melakukan pengurangan. Ini kita bunuh, kita potong, kita hidupkan satu. Nggak usah eman, nggak usah rumah rugi atau bagaimana. Jadi waktunya kita potong, ya kita potong. Jadi faktor-faktor sepele seperti inilah yang akan merusak lahan kita. Kalau kita nutrisi dari area ini kurang, peranaan banyak, itu akan mengakibatkan datangnya berbagai penyakit. Itu adalah salah satu faktornya. Jadi sahabat petani pisang bisa dimengerti, itu adalah faktor-faktor gagalnya kita melakukan penanaman pisang. Jadi faktor ini sangat penting, sudah saya teliti, dan itu adalah suatu gambaran dari penelitian saya. Jadi seandainya di situ ada perbedaan, saya mohon maaf, itu dari sudut pandang saya. Perbedaan jangan dijadikan suatu perdebatan atau permusuhan, tapi perbedaan jadikan suatu motivasi, pemacu, penyatu, menjadikan kita menjadi petani yang kuat, petani yang cerdas, petani yang mandiri, tanpa petani yang dimanfaatkan orang lain.
kuasai hulu dari hilir agar uang kita lebih tebal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.